Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita berjumpa kembali pada pertemuan yang ke-10 ya tentang karakteristik produk pertanian pada mata kuliah manajemen mutu hasil pertanian. Nah, sebelum kita masuk pada pertemuan hari ini, kita akan mereview pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang produk primer pertanian. Nah, di sini masih ingat nggak untuk sebenarnya apa sih produk primer pertanian itu? Ya, jadi produk primer pertanian adalah hasil proses kegiatan budidaya yang menghasilkan produk dasar atau raw material agribisnis, baik yang siap untuk dikonsumsi ataupun harus diolah terlebih dahulu agar dapat dikonsumsi. Nah, ada yang bisa menyebutkan contohnya apa? Nah, contohnya adalah ada jagung, kemudian kedelai, padi. Ini termasuk dalam golongan tanaman pangan. Kemudian ada juga buah-buahan, kemudian ada juga sayur-sayuran, kemudian apa ini? Masih dalam tergolong tanaman buah ya, tanaman perkebunan, kemudian ada cengkeh, ada lada, ada coklat, kemudian produk-produk perikanan, dan produk-produk peternakan. Semua ini disebut sebagai produk primer hasil pertanian. Baik, kita akan lanjutkan pada pertemuan hari ini. Capaian pembelajarannya adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami tentang karakteristik produk pertanian, kemudian mahasiswa mampu memahami karakteristik hasil panen dan jenis-jenis kerusakannya. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu melakukan penanganan susut hasil panen. Oke, sebenarnya apa sih pentingnya kita belajar tentang karakteristik produk pertanian? Jadi sebenarnya karakteristik produk pertanian ini penting untuk diketahui, terutama untuk memenuhi kebutuhan pemasaran. Jadi produk pertanian ini memiliki karakteristik yang khas sehingga dalam pemasarannya kita perlu penanganan yang khusus, sehingga produknya ini tetap terjaga mutunya. Kalau misalkan di sini kita bisa lihat ada gambar kopi. Nah, kopi ini kita perlu penanganan khusus agar dapat memberikan harga yang bagus sehingga di pasaran para petani bisa menjual produk kopinya dengan harga yang lebih tinggi dan mutu yang terjaga. Jadi ketika kita memanen kopi, kita juga perlu memilah dan memilih atau melakukan penanganan dalam melakukan pemanenan produk kopi. Kemudian di sini ada juga udang. Kenapa udang ini diberikan korek sebagai apa? Sebagai pengukur ya, untuk mengetahui seberapa besar udang tersebut. Nah, kalau kita sudah mengetahui udang-udang tersebut seberapa besarnya, kita bisa melakukan sortasi ataupun grading terhadap udang tersebut. Kemudian kalau di sini kita bisa melihat ada kentang dengan berbagai uh, ukuran dan warna, jenis. Nah, kita mengumpulkan produk-produk sesuai dengan jenis dan kualitasnya. Karena apa? Karena jenisnya sama tapi ukurannya berbeda, maka dia akan memiliki harga yang berbeda. Jadi kita mengumpulkan buah-buahan, kemudian kentang, udang, dan kopi ini dilakukan untuk pemasaran. Kalau untuk udang jenis ini pemasarannya kemana? Kemudian kenapa di sini ada, kalau dilihat ada jeruk yang warnanya kuning dengan ada jeruk yang warnanya hijau. Kenapa dibedakan? Tentu saja karena yang pertama jenisnya berbeda. Kemudian warnanya berbeda, aromanya berbeda, dan harganya berbeda. Pasarnya pun berbeda. Orang ingin membeli jeruk yang mana, kita sudah memisahkan, sudah dilakukan sortasi atau grading. Dan ketika ditumpuk seperti ini juga akan memperpanjang masa simpan. Baik, akan kita lanjutkan. Nah, sebenarnya apa saja sih karakteristik produk pertanian itu? Yang pertama adalah penawaran produknya relatif kecil.
Jadi seorang petani itu memang pada umumnya merupakan supplier yang tingkat kecil gitu ya, atau tingkat bawah, sehingga dia tidak punya posisi tawar yang tinggi dalam menentukan harga. Ya, biasanya nih ketika panen raya gitu ya, ada panen cabai, eh, ketika sudah ditawar oleh tengkulak atau para pedagang, ya sudah diberikan saja. Jika harganya sudah sesuai, ya sudah gitu. Jadi petani itu tidak bisa memberikan atau menentukan harga yang diinginkan oleh petani. Kemudian yang kedua adalah penetapan harga, umumnya dikuasai oleh pelaku pasar yang lain. Jadi memang untuk produk pertanian itu penetapan harganya memang tidak dilakukan oleh petani, tapi dilakukan oleh para pedagang besar atau para tengkulak. Kemudian yang kedua adalah membutuhkan ruang yang banyak. Jadi kalau kita lihat, kalau untuk produk pertanian, contohnya apa yang produknya besar? Contohnya kelapa sawit ya, atau singkong, atau apalagi. Kalau di sini kita bisa lihat sayur-sayuran gitu ya. Kita mau memasarkan tomat, timun, brokoli, terong, itu membutuhkan ruang yang besar. Beda dengan produk-produk lain, kalau misalkan ada produk tas atau produk karet gitu, itu yang lain itu masih mungkin tidak membutuhkan ruang yang banyak. Tapi untuk produk pertanian, dia perlu ruang dan biaya penyimpanan yang banyak. Kalau kelapa sawit diangkut dengan truk. Biasanya untuk produk-produk pertanian itu membutuhkan biaya pengangkutan yang mahal. 1 kilo tomat itu biaya angkutnya aja udah mahal. Kalau harga tomatnya mungkin 1 kilo hanya 8.000 ya, tapi biaya angkutnya bisa lebih tinggi daripada harga asli dari produk tersebut. Makanya memang untuk produk pertanian ini biaya angkutnya mahal. Kemudian harga produknya kecil dibandingkan dengan volume produk tersebut. Dan biaya total pemasarannya itu seringkali jauh lebih besar daripada biaya produksinya. Maka dihimbau untuk produk pertanian itu dilakukan pengolahan terlebih dahulu sehingga bisa memberikan nilai tambah terhadap produk-produk hasil pertanian. Baik, akan kita lanjutkan. Yang ketiga adalah mudah busuk atau mudah rusak. Kalau kita lihat di contoh ini ada gambar daging ya, yang sebelah kiri itu terlihat dagingnya itu masih bagus, yang sebelah kanan sudah mulai membiru ya, sudah mulai ada warna birunya. Nah, kalau di sini dagingnya masih segar. Kalau untuk daging itu kita masa simpannya sangat cepat ya. Kalau kita lihat di pasaran itu pagi atau subuh itu sudah potong daging sapi, kemudian kita bawa pulang ke rumah harus cepat-cepat kita simpan. Karena kalau enggak dia sudah akan mulai berubah warna. Jadi untuk hasil produk pertanian itu ada yang hitungan jam dia rusak, ada yang hitungan hari dia rusak, ada hitungan minggu dia rusak. Jadi sangat cepat sekali. Untuk daging, kemudian ada apalagi produk susu, itu juga setelah diperah harus segera diolah. Karena kalau tidak dia sudah akan basi. Jadi sangat riskan gitu ya, sangat rentan terhadap proses pembusukan ini. Kemudian kalau misalkan itu tadi yang hitungan jam. Kalau yang hitungan hari, mungkin sayur-sayuran, hitungan hari ya, ketika sudah dipanen, makanya itu ada beberapa alasan ya ketika kita melakukan proses panen, apakah bagaimana menentukan tingkat kematangannya. Jadi kalau misalkan mau panen tomat itu, apakah harus berwarna merah baru kita panen atau warna kuning sudah bisa kita panen? Karena ada proses pengangkutan sehingga ketika sudah dipanen, produk itu masih tetap melakukan pematangan atau pemasakan. Kalau kita panen cabai warna hijau sedikit kekuningan, ketika sampai di pasar ternyata warnanya sudah merah. Jadi ada perhitungan ketika kita melakukan pemanenan. Kemudian yang selanjutnya adalah rendahnya kualitas penanganan pasca panen. Nah,
kualitas penanganan pasca panen yang kurang baik juga akan sangat mempercepat proses rusak si hasil pertanian tersebut. Jadi kalau ada produk misal cabai yang patah atau ada tomat yang busuk, dia akan segera atau dia akan mempengaruhi produk lain yang ada dalam satu kemasan itu. Karena kalau panen pertanian itu jadi letakkan dalam satu karung atau dalam satu wadah besar ya, sehingga dia terjadi pemanasan. Kemudian untuk produk pertanian itu juga kandungan airnya relatif tinggi dan ada juga faktor-faktor mengalami benturan, mengalami kerusakan gitu ya, itu sangat riskan sekali. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan? Jika belum, baik akan kita lanjutkan. Untuk kerusakan yang keempat adalah kualitas produknya itu lebih beragam atau tidak seragam. Atau kalau kita lihat di sini ada mangga ya, kalau di sini sama nggak matangnya? Kita bisa nentuin nggak? Ini semuanya sudah matang atau ini semuanya masih mentah Bu gitu. Kita tidak bisa ya. Atau kita ingin ukurannya sama, sama persis Bu ukurannya, bentuknya. Bulat-bulatnya itu sama gitu. Tidak bisa ya, karena produk pertanian itu walaupun sudah dilakukan sudah dilakukan uji atau sudah menggunakan bibit yang bersertifikat, itu tetap saja hasilnya tidak bisa seragam sama persis. Mungkin makanya kenapa sangat penting dilakukan sortasi dan grading untuk produk-produk pertanian. Sehingga kita memilih ukuran dan jenis yang sama, bentuk yang sama, sehingganya kita bisa menentukan mutu atau grade dari masing-masing produk hasil pertanian. Baik, selanjutnya yang kelima adalah ketergantungan pada alam. Kalau kita melihat di sini ada pohon apa ini? Atau tanaman apa? Ini adalah tanaman teh, perkebunan teh. Kalau di Lampung, kita tidak bisa menemukan perkebunan teh. Kemudian, apalagi kita tidak bisa menemukan perkebunan stroberi atau tanaman-tanaman lain yang hanya tumbuh di daerah-daerah tertentu. Kalau di Lampung juga sangat sulit ya untuk tumbuh tanaman apel, sulit tumbuh untuk tanaman apalagi. Jadi ada beberapa tanaman yang memang tidak cocok pada daerah-daerah tertentu. Maka sifat dari tanaman itu bergantung pada kondisi alam masing-masing. Makanya kenapa ada di beberapa negara yang memiliki 4 musim, memiliki tanaman khas daerah masing-masing. Di Indonesia, antara daerah Papua, daerah Aceh, daerah Lampung, daerah Bogor, daerah Bandung, daerah Jogja, memiliki tanaman khasnya masing-masing. Kalau di Lampung, kita punya kopi, kemudian apalagi lada, singkong, itu yang merupakan produk lokal dari Provinsi Lampung atau produk unggulan dari Provinsi Lampung. Jadi perbedaan musim, kemudian perubahan kondisi alam, itu akan berakibat pada kegagalan panen pada produk-produk yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungannya atau kondisi alam tertentunya. Baik, kita lanjut. Yang keenam adalah bersifat musiman. Jadi produk-produk hasil pertanian itu bersifat musiman. Contohnya durian ya. Kalau tidak musimnya kita tidak akan makan buah durian. Jadi sangat terbatas sekali kita untuk bisa mencicipi atau memakan buah durian. Dan beberapa buah lainnya seperti buah rambutan, duku, mangga, semua buah-buahan itu bersifat musiman. Sehingga untuk harganya kalau misalkan sedang musim, harganya akan turun. Tapi kalau sedang tidak musim,
tentu harganya akan sangat tinggi ya, karena dia tidak sedang musimnya. Baik, akan kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah memiliki banyak produk substitusi. Nah, di sini contohnya apa? Kalau kita tidak bisa makan teh, kalau kita tidak bisa minum teh, kita bisa minum kopi, ya. Kemudian kalau kita tidak makan nasi, kita bisa makan kentang, atau kalau yang lain itu bisa makan sagu, singkong. Jadi ada banyak sekali produk-produk pertanian itu yang memiliki produk substitusinya. Baik, akan kita lanjutkan. Nah, sebenarnya apa sih penyebab dari kerusakan produk pasca panen itu? Jadi yang pertama adalah karena adanya pertumbuhan atau aktivitas mikroba, sehingga bakteri, kapang, atau hamir itu akan membentuk lendir, gas, ataupun amoniak, kemudian racun yang berakibat buruk terhadap si produk itu sendiri. Yang kedua adalah adanya aktivitas enzim di dalam bahan pangan, kemudian pemanasan dan pendinginan, itu juga berpengaruh terhadap kerusakan produk. Kemudian kadar air juga ya mempengaruhi produk rusak, dan adanya udara termasuk oksigen, kemudian serangga, parasit, tikus, sinar matahari, dan juga waktu penyimpanan. Kemudian apa sih jenis-jenis kerusakan produk pertanian itu? Jadi ada beberapa jenis. Yang pertama adalah kerusakan mikrobiologis. Nah, kalau untuk kerusakan mikrobiologis ini bisa dilihat di gambar ya. Kerusakan yang dialami bahan pangan yang disebabkan oleh adanya mikroba yang merugikan. Jadi kerusakan mikrobiologis ini disebabkan oleh mikroba pembusuk. Jadi di dalam setiap bahan pangan itu sudah ada mikrobanya. Jadi secara tidak langsung didiamkan saja dia akan membusuk dengan sendirinya. Karena di dalam bahan pangan ini kalau bisa kita lihat di sini ada tomat, kemudian ada apel. Apel disimpan saja atau dibiarkan di tempat terbuka, dia akan melakukan proses pemasakan atau masih melakukan proses pemasakan, ya. Baik, untuk yang selanjutnya ada kerusakan yang kedua, yaitu kerusakan mekanis. Nah, kalau di sini bisa terlihat kalau semangka itu termasuk dalam kerusakan apa? Kalau dilihat dari kerusakannya, ini terdapat luka atau akibat dari benda tajam ya. Jadi sehingga dia terluka. Kemudian yang kedua di sini ada pecah karena tadi sudah terkena, mungkin ketika mau dipetik gitu ya, dia kena aritnya atau pisaunya gitu. Kemudian yang kedua di sini ada ikan. Kalau ini ikannya sudah hampir hancur ya, terkena tekanan dari, kalau ikan biasanya kan ditumpuk ya, ditumpuk sampai berkilo-kilo. Jadi yang di bawah karena dia sudah lama, dia juga akan terkena tekanan dan sehingga hancur. Kemudian yang ketiga adalah gambar telur ya. Kalau di sini, ya di sini telurnya pecah karena adanya gesekan ataupun tekanan. Kemudian yang ketiga adalah kerusakan fisik. Kerusakan fisik ini terutama dari fisik hasil panen. Kalau di sini kita lihat fisiknya rusak karena adanya serangga. Serangga yang menyebabkan memberikan lubang dari si tanaman kacang hijau. Kemudian di sini ada serangga atau parasit yang membuat tanaman coklat ini tidak bagus atau rusak. Kemudian di sini ada ulat ya, hama yang menyebabkan tanaman tomat
uh, rusak menjadi tidak bisa dikonsumsi atau dijual lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah kerusakan biologis. Kerusakan biologis ini kerusakan yang disebabkan karena kerusakan fisiologis. Jadi kerusakan fisiologis ini meliputi kerusakan yang disebabkan oleh reaksi metabolisme dari bahan pangan itu sendiri. Karena di dalam bahan pangan terdapat enzim yang dia dapat membusukkan dirinya sendiri. Sehingga kerusakan biologis ini uh, tidak bisa dicegah, hanya saja diperlambat. Kalau untuk kerusakan biologis ini hanya bisa diperlambat, tidak bisa dicegah. Jadi bahan makanan yang sudah disimpan terlalu lama, dia akan mengalami pembusukan oleh dirinya sendiri, walaupun sudah disimpan di tempat yang misal didinginkan gitu ya, dia akan terus mengalami kerusakan dari si enzim tersebut. Makanya kalau kita punya daging gitu ya, atau sisa daging kurban yang sampai ketemu Lebaran masih belum habis, itu juga sudah mengalami kerusakan biologis. Ya, jadi kalau daging kurban silahkan dihabiskan sebelum ketemu hari raya kurban lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah kerusakan kimia. Jadi ini adalah beberapa bahan kimia berbahaya yang terdapat dalam produk pangan. Kalau yang di sebelah kanan ini adalah produk atau bahan kimia yang berbahaya yang berada di dalam produk pangan. Kemudian yang sebelah kiri itu adalah contoh dari bahan kimia yang berada di dalam produk pangan. Ini adalah penyebab kenapa makanan itu bisa tengik ya, kemudian berubah baunya, berubah rasanya. Ini karena adanya kerusakan kimia. Kemudian selanjutnya kita sampai pada bagaimana menangani susut hasil panen. Nah, untuk penanganan susut hasil panen itu bisa dilakukan yang pertama selama penanganan atau ketika panen dilakukan. Jadi ketika selesai panen itu ada pre-cooling, jadi pendinginan sehingga bahan panen itu tidak cepat masak, tidak terlalu cepat melakukan proses pemasakan. Kemudian yang kedua adalah penanganan steril, jadi digunakan alat dan karyawan juga steril ya. Kemudian dicuci, kemudian dibersihkan. Dan kalau di sini ada proses blanching, jadi digunakan suhu tinggi dalam waktu singkat untuk mematikan beberapa mikroba yang berbahaya ya. Kemudian ada juga pemfiletan, di sini terutama untuk produk daging ikan ataupun daging ayam. Yang selanjutnya adalah sortasi dan grading. Kemudian penanganan yang kedua yaitu dilakukan pengawetan. Kalau yang kita ketahui bersama untuk pengawetan itu bisa dilakukan dengan pembekuan, dimasukkan ke dalam freezer. Kemudian yang kedua adalah iradiasi menggunakan sinar gamma. Dan yang ketiga adalah menggunakan bakteri antagonis. Kalau dalam produk yogurt itu menggunakan produk atau menggunakan bakteri Lactobacillus. Kemudian yang ketiga, penanganan yang ketiga adalah dilakukan dengan pengolahan. Jadi dilakukan perebusan atau HTST, digunakan suhu tinggi untuk membunuh mikroba, kemudian dilakukan dengan penguapan ataupun penggorengan. Kalau ada beberapa contoh, kalau susu kita rebus ya, atau bisa juga dengan HTST, sehingga produk susu yang sudah kita panen itu bisa steril dan bisa diminum. Kemudian yang selanjutnya adalah penurunan kadar air, itu dilakukan dengan pengeringan dan tekanan. Kalau pengeringan biasanya dilakukan untuk produk-produk yang dikeringkan, produk perkebunan terutama ya,
seperti kopi, lada, cengkeh, pala. Kalau kemudian yang selanjutnya adalah penambahan senyawa kimia seperti asam, garam, gula, antibakteri, dan gas karbit. Ini biasanya eh, penambahan senyawa kimia ini kalau kita mau membuat ikan asin ya, itu eh, digarami gitu. Kemudian membuat cuka atau yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah difermentasi. Contohnya eh, tape ya, tape singkong ataupun tape ketan. Baik, akan kita lanjutkan. Jadi apa kesimpulan dari pertemuan hari ini? Yaitu ada 5 jenis karakteristik produk pertanian. Yang pertama adalah mudah rusak, kemudian yang kedua bersifat musiman, yang ketiga membutuhkan ruang yang banyak, yang keempat bergantung pada alam, dan yang kelima adalah kualitas produknya beragam. Baik, setelah ini silahkan didiskusikan. Kalian buat kelompok yang terdiri dari 4 orang, kemudian kelompoknya dibagi sesuai ada 6 kelompok, yaitu kelompok tanaman pangan, kelompok buah, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Kemudian pilih satu komoditas dan tentukan bagaimana karakteristik dari komoditas tersebut. Kemudian kita akan presentasikan hasilnya. Jalan-jalan ke Kota Bandung, tidak lupa membeli pahat, silaturahmi, jangan lupa disambung. Semoga kita selalu sehat. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan minggu depan. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.